teman-teman semuanya, khususnya Aries. Sekarang giliran Aries yang aku bacain untuk energi percintaannya di bulan Maret tahun 2020. Dan sebelum kita mulai, aku mau memastikan bahwa semua readingan ini bersifat general. Jadi bisa jadi cocok untuk kamu, bisa jadi enggak. Kalau nggak cocok, ya bisa jadi ini memang bukan buat kalian pesannya, karena energinya bisa terbolak-balik. Bisa jadi ini adalah energi pasangan kalian, bisa juga ini adalah energi orang lain yang memang tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalau emang nggak cocok, kalian bisa skip videonya dan kalian pindah ke channel lain yang lebih cocok untuk energi kalian. Atau kalian bisa cek dulu di berchat kalian yang lain. Siapa tahu ada kecocokan di situ. Lalu apa ya? Aku harap kalian bisa bersikap bijak ya untuk setiap readingan yang aku sajikan di channel aku ini. Ingat ya, kalau memang gak cocok dengan kalian, udahlah gitu loh. Ngapain dipaksain gitu loh. Lebih bijak untuk bersikap, lebih bijak untuk mengeluarkan setiap pendapat gitu loh. Aku harap kalian bisa sampai ke level bijak yang aku maksud gitu loh. Jadi kalau nggak cocok ya udah stop. Lebih baik kalian pindah ke channel lain daripada menebar energi negatif di komentar-komentar di bawah. Oke, kita mulai ya untuk Aries. Ada apa untuk Aries? Ntar aku betulin dulu headphone-nya. Sorry kalau berisik. Oke. Di sini ada, kelihatan ya. Di sini ada true love dan codependency. Untuk true love-nya di sini disebutkan this is the romance of a lifetime, dan untuk codependency sendiri addictions are affecting your romantic life. Jadi ini bicara tentang energi kalian untuk bulan Maret ini, bicara tentang cinta sejati. Cinta sejati untuk kalian. Cinta sejati itu adalah cinta yang tulus, cinta yang dapat mengatasi masalah yang muncul, dan bicara tentang kebaikan, kasih sayang, juga ada kesopanan di situ. Jadi di sini lebih membahas, lebih menekankan bahwa cinta sejati itu, kalau memang itu ditakdirkan untuk kalian gitu loh, kalian harus pertahankan keyakinan itu gitu loh, bahwa itu memang cinta sejati kalian. Dan di situ juga disarankan untuk tidak berkompromi dengan pasangan yang memang tidak cocok gitu loh. Perlakukanlah diri kita sendiri dengan baik dengan cara merawat diri kita sendiri. Nah, karena siapa lagi yang peduli dengan diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri gitu loh. Kalau tahu itu sudah tidak cocok, ya kalian harus berani untuk mengambil keputusan. Itulah cinta sejati sih gitu. Jadi cinta sejati itu tidak apa ya, adalah cinta yang seperti aku jelasin tadi ya. Ada kebaikan di situ, ada kesopanan di situ, ada ketulusan di situ. Kalau ternyata kamu tidak menemukan itu gitu ya, itu berarti bukan cinta sejati kamu gitu loh. Paham ya? Nah, sedangkan codependency sendiri itu bicara tentang addiction atau kecanduan. Kecanduan itu bisa jadi berupa drugs, bisa jadi berupa apa ya, seks mungkin ya gitu loh, atau sesuatu yang terlalu berlebihan lah, itu disebut addiction gitu, disebut kecanduan. Kecanduan ini memang bisa mematikan apa yang menyakitkan hati kita gitu loh. Kayak misalnya orang kenapa sih gitu sampai salah langkah, akhirnya mengambil langkah untuk ngobat gitu, atau drugs atau narkoba gitu, karena menurut mereka itu bisa mematikan rasa sakit hati mereka gitu loh. Sebagian kecil kan, kebanyakan orang ngobat tuh kan karena hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, padahal gitu loh, justru itulah yang mengurangi kapasitas dari cinta itu sendiri gitu loh. Karena cinta itu kan dasar dari suatu hubungan gitu. Jadi kalau sudah kecanduan itu menjadi penghalang, ya hubungan kalian tuh nggak akan bergerak maju gitu menjadi sesuatu yang sejati gitu loh. Itu sih. Nah, kayaknya gitu ya kalau ngelihat
energinya secara general, ya berarti kemungkinan besar di hubungan kalian itu, ada suatu kodependensi yang kalian tahu lah gitu loh. Apa sih addiction apa sih yang ada di antara, di dalam hubungan kalian, gitu. Nah, kemudian kalau aku lihat di sini juga ya, dari energi yang ini, aku lihat ada orang masa lalu kamu yang mencoba untuk kembali ke kehidupan kamu. Orang masa lalu ini bisa jadi adalah teman kecil kamu atau bisa jadi adalah mantan gitu ya. Nah, dan kamu tuh awalnya sedikit curiga dengan kehadiran dia kembali. Ada apa nih gitu ya. Mungkin dulunya kalian pernah saling menyakiti, makanya kamu jadi curiga dengan kedatangan dia kembali. Itu. Lalu sebenarnya apa yang kamu lalui dengan dia, apa yang kalian lalui bersama itu adalah takdir, karena di sini ada Wheel of Fortune gitu ya. Jadi sesuatu yang memang harus terjadi. Dia pergi adalah takdir dan dia datang kembali pun adalah takdir gitu loh. Nah, intinya semuanya berjalan karena memang kehendak Sang Pencipta. Kan kalau takdir begitu ya, inti sarinya takdir, ya sesuatu yang memang harus terjadi karena memang Sang Pencipta itu menginginkan itu terjadi, gitu loh. Mungkin sampai saat ini koneksi jiwa kalian, koneksi antara kamu dengan mantan kamu itu cukup kuat gitu, tetap kuat sampai sekarang gitu loh. Nah, dan kedatangan dia kembali itu aku lihat sih, tidak lantas membuat kamu tuh menerima dia. Kamu ngerasa perlu untuk mempelajari situasinya. Nih, Hermit. Sebagian dari kalian ada yang memilih untuk tetap sendiri dulu, mencoba untuk introspeksi diri sendiri dulu, apakah memang kamu menginginkan dia kembali lagi ke kehidupan kamu, gitu. Biarpun koneksi kalian sangat kuat, tapi kalian tetap kepikiran untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Mempelajari dulu situasinya, apakah itu situasi yang kalian harapkan. Nah, cuma sebagiannya lagi dari kamu ada yang memang jatuh cinta lagi ke dia gitu, ke si mantan ini gitu. Kamu tetap mempelajari dulu situasinya sih. Mempelajari dulu apakah sebenarnya yang kalian rasakan sehubungan dengan kedatangan dia kembali. Dan kalian mendapati bahwa ternyata kalian tuh memang jatuh cinta lagi dengan dia. Dan aku lihat kedatangan dia itu lumayan bikin kamu rada kaget, terkejut lah gitu ya. Maksudnya ya nggak nyangka aja kalau dia masih datang kembali. Nah, bisa jadi kemungkinan juga dulunya waktu kalian masih intens berhubungan ya kamu mungkin terlalu banyak memberikan di dalam suatu hubungan, terlalu berupaya, terlalu berjuang untuk hubungan kalian. Itu yang aku lihat. Nah, dan kalau kita lihat energi setelahnya gitu. Ini untuk kalian yang menerima dia kembali, pada akhirnya kalian memulai suatu awal yang baru dengan keyakinan yang baru tanpa beban. Ini yang aku lihat. Di awal yang baru ini, dan di awal yang baru ini, kalian emang ngerasain sih gitu suatu keamanan di dalam hubungan. Ace of Pentacles. Dan kalian berdua itu ngerasa kalian berdua menjadi lebih kuat lagi di dalam hubungan daripada hubungan yang dulu-dulu. Selain itu secara keuangan pun, kalau aku lihat di sini kalian menjadi lebih melimpah lagi gitu. Jadi kembalinya hubungan kalian ini justru membawa efek yang lebih baik lagi ke kesejahteraan kalian atau keuangan kalian. Nah, dan aku lihat juga di sini Eight of Pentacles. Jadi kalian berdua berjuang untuk bisa menciptakan rasa aman dan rasa cinta. Berjuang untuk membangun
supaya hubungan kalian itu menjadi lebih bernilai daripada hubungan yang sudah-sudah, daripada hubungan kalian di masa lalu. Nah, rasa aman di dalam hubungan kalian itu juga membawa efek positif untuk karir kalian, di mana kalian tuh akhirnya menjadi lebih bersemangat lagi di dalam pekerjaan kalian. Itu yang aku lihat, efek dari kembalinya hubungan kalian itu gitu. Dan di sini ada lovers. Dia atau kamu tuh sebenarnya sama-sama saling mencintai. Kita semua tahu ya, lovers di sini tuh menggambarkan cinta, menggambarkan persatuan, bahkan bisa sampai ke pernikahan. Kalaupun belum sampai ke pernikahan, setidaknya kalian berdua tuh menjadi lebih tercerahkan dengan keputusan mau dibawa kemana hubungan kalian ini. Menjadi lebih termotivasi tentang arah hubungan kalian ke depannya. Itu yang aku lihat dari tebaran kartu yang ada ya. Nah, cuma ya kan namanya hubungan itu tidak selamanya mulus ya gitu loh. Ya kalian memang saling mencintai gitu, kalian saling membutuhkan, kalian bisa saling mendukung, cuma tetap aja ada kerikil-kerikilnya ya. Dan ini sih kerikil-kerikilnya ya kalau aku lihat itu lebih tentang kurangnya keberanian sih. Lebih tentang rasa takut. Mungkin besar kemungkinan pengalaman kalian tentang masa lalu itu sedikit banyaknya masih ada mempengaruhi pola pikir kalian. Jadi ada rasa takut karena tidak ingin yang lalu-lalu itu terulang kembali. Strength. Dan mungkin dari beberapa dari kamu, nggak semuanya sih ya, itu sejujurnya kalau memilih untuk jujur gitu, kalau menilik lebih dalam lagi ke lubuk hati kalian yang terdalam gitu ya, sepertinya masih ada kekecewaan yang belum bisa dimaafkan. Ini Six of Pentacles. Kamu emang menerima dia sih gitu, kembali di hidup kamu, tapi sebenarnya belum sepenuhnya memaafkan dia. Dan di sini kamu diminta untuk berdialog dengan pasangan kamu. Diminta untuk saling terbuka dengan apa yang sebenarnya masih kalian rasakan. Coba pikirkan sekali lagi, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan gitu. Mungkin sebenarnya secara mental kamu itu belum pulih sepenuhnya. Tapi kamu tetap menerima dia kembali. Kamu sebenarnya belum memaafkan dia sepenuhnya. Kamu cinta dengan dia, tapi masih keingatan aja yang dulu-dulu gitu. Jadi belum melepas semuanya. Dan di sini kamu diminta untuk ya udah rehat aja dulu, pikirkan dulu dengan tenang, pulihkan dulu semuanya. Dan ingat untuk berdialog dengan pasangan kamu secara jujur. Apa yang masih kamu rasakan supaya bisa diambil jalan tengahnya. Gitu. Dan di sini ada pesannya untuk kamu. My outer experience are a reflection of my internal condition. Di sini sih aku lebih melihat dari sudut pandang bahwa kita tidak selalu punya kendali dengan apa yang akan terjadi. Tapi kita selalu punya pilihan atas bagaimana cara kita melewati apa yang harus kita lewati. Kita selalu punya pilihan. Aku garis bawahi ya kata-kata itu. Apa yang sudah kamu lewati di waktu lalu memang sedikit banyaknya pasti mempengaruhi kondisi kamu di dalam. Mempengaruhi kondisi internal kamu saat ini, kondisi jiwa kamu saat ini. Dan di sini kita diingatkan bahwa kondisi internal kita, kondisi jiwa kita, itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Kalau kita menyikapinya dengan positif, maka tubuh kita, jiwa kita akan bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Makanya aku bilang tadi bahwa kita selalu punya pilihan
selalu punya pilihan. Kita selalu punya pilihan bagaimana cara kita melewati apa yang harus kita lewati. Mau dengan cara positifkah? Atau mau dengan cara negatifkah? Semua adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Semua adalah pilihan kita sendiri. Kembali ke diri kita sendiri. Mau melepas semua beban masa lalu dengan memaafkan? Ataukah tetap menyimpannya di dalam diri kalian? Itu tergantung dari diri kalian sendiri. Oke, itu dulu pesan untuk Aries untuk di bulan Maret tahun 2020 tentang energi percintaan kalian. Ingat ya, tidak resonate untuk semua orang. Diambil aja manfaatnya, diambil aja hal positifnya. Makasih sudah nonton video aku dan kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye-bye.